Setiap pagi itu anak-anak yang kita nyanyikan lagu bangun tidur itu, setiap bangun pagi mereka buat apa? Mandi. Apa lagi? Lalu cuci rambut. Apa lagi? Cuci tangan. Apa lagi? Cuci kaki. Lalu membersihkan tempat tidur. Nah, yang berikut, siapa saja yang merawat anggota tubuh? Siapa yang tertugas untuk merawat anggota tubuh ini? Saya sendiri. Tahu pagi itu harus saya mandi sendiri. Iya toh? Sikat gigi sendiri, cuci rambut sendiri, cuci tangan sendiri. Berarti yang merawat tubuh itu adalah saya sendiri. Lalu, bagaimana cara merawat anggota tubuh menurut lagu tadi? Menurut lagu bangun tidur itu caranya seperti apa kita merawat anggota tubuh? Mandi. Oke, apa lagi? Sikat gigi. Iya. Cuci tangan. Cuci kaki. Iya, oke, semua jawaban benar. Jadi dalam lagu tadi itu cara merawatnya mandi, sikat gigi, bersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, apa akibatnya jika kita tidak merawat anggota tubuh dengan baik? Kalau kita tidak merawat anggota tubuh, akibatnya apa? Siapa yang tahu? Ya, Nares. Apa? Demam. Apa lagi? Sakit. Siapa lagi? Perut sakit. Gigi sakit. Ya. Jadi kalau kita tidak merawat anggota tubuh dengan baik, berarti kita akan mengidap penyakit, akan menyebabkan penyakit dalam diri, lalu tubuh kita menjadi
kotor. Menjadi apa? Nah, sekarang coba lihat gambar di depan. Lihat gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6. Sudah lihat semua gambar? Sudah. Semua lihat di depan, kita lihat gambarnya. Sudah lihat? Sudah. Oke. Nah, dari gambar yang kita lihat tadi, apa yang dilakukan anak-anak pada gambar tadi? Gambar itu tadi anak-anak buat apa di gambar itu? Cuci rambut. Oke, baik. Tepung cendol. Cendol kiri, cendol kanan, 2 cendol. Hebat. Ternyata anak kelas 1 hebat. Nah, yang berikut. Apa gunanya merawat anggota tubuh? Kita merawat anggota tubuh supaya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Kita merawat anggota tubuh yang seperti kamu sebut tadi, mandi, cuci rambut, gunting rambut. Supaya apa? Sehat. Apa? Sehat. Supaya bersih dan sehat. Oke. Nah, yang berikut. Apakah akibatnya bila tubuh tidak dirawat dengan baik? Akibatnya apa kalau kita tidak merawat tubuh dengan baik? Sakit. Akibatnya sakit. Lalu tubuh menjadi apa? Kotor. Nah, anak-anak, Tuhan memberikan anggota tubuh kepada kita dengan baik dan sehat. Jadi kita punya tubuh ini diberikan oleh Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Nah, anggota tubuh harus dirawat agar selalu bersih dan sehat. Supaya bersih, sehat, tidak boleh sakit. Nah, apabila kita membiarkan anggota tubuh tanpa merawatnya, biarkan kotor, tidak mandi, tidak sikat gigi, tidak gunting kuku, maka akan menjadi sumber penyakit. Kita punya tubuh ini akan menjadi sumber penyakit karena tidak mandi, tidak sikat gigi, tidak cuci rambut, dan lain sebagainya. Setiap hari kita harus merawat dengan mandi menggunakan sabun. Mandi menggunakan apa? Sabun. Jangan mandi di saluran, lompat-lompat keluar pakai baju lari pulang, tidak pakai sabun. Harus mandi yang bersih itu menggunakan sabun. Lalu menggosok gigi. Gigi itu harus disikat. Setelah makan pagi sikat gigi, malam sebelum tidur itu harus sikat gigi. Kalau malas sikat gigi, yang terjadi adalah sakit gigi. Sakit gigi. Sebentar dia sudah menangis, aduh gigi sakit. Karena apa? Malas sikat gigi. Nah, selain itu, merawat rambut seperti mencuci rambut atau keramas. Mandi cuci rambut. Cuci rambut pakai apa? Sabun. Oh, bukan cuci kasih basah lalu lari sudah. Nah, seperti tikus yang masuk di dalam air itu, lompat lari minum. Harus pakai sampo supaya apa, bersih. Yang nona-nona tidak boleh ada kutu di dalam, harus bersih. Nah, yang berikut, mencuci tangan. Tangan itu harus dicuci setelah bermain. Misalnya yang laki-laki setelah main bola, nah dia tangkap bola yang penuh dengan lumpur, ya toh, pada saat hujan atau tiap hari panas begini ada debu, tangkap, lalu dia harus cuci tangan sebelum makan. Kalau biasa bermain setelah main bola langsung jajan, tidak cuci tangan. Harus cuci tangan yang bersih baru bisa jajan. Supaya kita jangan sakit. Itu yang namanya apa? Merawat anggota tubuh. Yang mau juga sama. Main, misalnya masak-masakan. Ya toh biasa main toh? Ya ambil itu tanah, masak di periuk kecil, ambil itu mainan. Lalu setelah itu tangannya tidak dibersihkan, tidak cuci, langsung cari makanan makan. Itu akibatnya apa? Sakit. Harus cuci tangan. Lalu yang berikut, menggunting kuku. Kuku juga harus gunting. Jangan biarkan dia panjang seperti ini. Lalu di dalam tanah penuh hitam. Berarti itu kita tidak merawat anggota tubuh. Kita rawat, kita harus gunting, kasih pendek supaya dia bersih. Karena di dalam kuku yang panjang hitam itu ada
penyakit. Oke. Selain itu kita juga harus tidur dengan teratur. Tadi di gambar ada orang tidur toh? Siang itu harus istirahat. Pulang sekolah istirahat dulu, baru main sedikit, tidur sedikit, baru bermain. Tidak boleh pulang sekolah langsung pesiar ke bendung atau ke saluran, lompat main di sana. Nanti yang sakit siapa? Diri sendiri. Harus tidur dengan teratur. Itu adalah cara merawat anggota tubuh. Nah, semua yang kita lakukan merupakan wujud rasa terima kasih kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita anggota tubuh yang baik. Jadi kita harus berterima kasih dengan merawat anggota tubuh supaya tetap sehat dan bersih. Oke? Ya. Nah, sekarang anak-anak ibu akan bagi ke dalam kelompok, 3 kelompok. Ya. 3 kelompok, kita 15, jadi 3 kelompok. Kita kerjakan soal yang ada. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kita kerjakan secara bersama, diskusi bersama, kerjasama soalnya. Jadi soal nomor 1 itu sebutkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh tangan yang kotor. Kita punya tangan kalau kotor, penyakit apa yang akan terjadi? Bisa? Bisa. Tulis di kertas itu. Lalu yang kedua, supaya kita tidak boleh kena penyakit itu, apa yang harus kita buat? Bisa mengerti tidak? Bisa. Supaya kita tidak boleh kena penyakit yang disebutkan di nomor 1, apa yang kita buat? Itu tulis di nomor 2. Nah, oke. Tekan-tekan, tekan-tekan kasih. Tekan-tekan sini supaya tulis sama-sama. Oke. Siapa yang tulis? Sandra bisa? Bisa tulis? Oke. Beritahu supaya tulis di nomor 1, penyakit apa yang disebabkan oleh tangan yang kotor. Nah, tulis di nomor 1. Lalu apa yang kita buat supaya tidak boleh terkena penyakit itu? Itu tulis di nomor 2. Yang kelompok 2 sudah. Nah, penyakitnya di nomor 1. Yang harus kita buat supaya jangan terkena penyakit itu di nomor 2. Yang kelompok 1 sudah? Sudah. Oke. Kelompok 3 sudah belum? Ales, tulisnya sama-sama di sini. Tulisnya sama-sama. Oke. Ini harus tulis. Penyakitnya apa? Lalu apa yang harus kita buat supaya tidak boleh terkena penyakit itu. Ini tulis di nomor 2. Sudah? Sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Nah, kalau sudah kita tentukan setiap kelompok utus 1 orang untuk baca di depan. Bisa baca atau tidak? Bisa. Oke, kalau bisa kita mulai dari kelompok 1. Maju. Siapa yang maju baca? Ayo. Oke, maju. Kita yang lain dengar ya. Kita yang lain dengar. Kelompok 1 bacakan, mereka punya hasilnya. Yang kelompok 2, halo. Halo. Dengar, kelompok 1 mau bacakan hasilnya. Oke, silakan. Perut sakit, cuci tangan. Oke, sudah? Sudah. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2, maju. Diri balik ya teman-teman. Ayo, baca. Perut Kuat. Coba baca kuat, baca. Ayo. cuci rambut. Cuci apa? Lihat dulu. Cuci
Cuci tangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk cempel. Cempel kiri, cempel kanan, 2 cempel. Hebat. Kelompok 3, silakan maju. Oke, mari Nona. Ya, baca. Nomor 1 bakteri, nomor 2 mandi. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk terima kasih. Dari hati, dari otak, dari mulut, mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah membacakan hasilnya. Nah, baik anak-anak. Penyakit yang disebabkan melalui tangan yang kotor itu seperti diare, yang tadi banyak yang sebut perut sakit. Kalau tangan yang kotor kita yang makanan itu menyebabkan penyakit diare. Lalu flu dan pilek, hius, batuk. Itu karena apa? Tangan yang kotor pegang hidung atau sentuh hidung, mulut akan mengakibatkan penyakit flu dan batuk dan penyakit lainnya. Lalu kita harus menjaga kebersihan tangan. Caranya supaya kita tidak boleh terkena penyakit itu, kita harus menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai Sabun. Tadi banyak yang sudah sebutkan mencuci tangan. Tetapi mencuci tangan harus pakai apa? Sabun. Supaya bersih. Nah, cuci tangan setelah kita bermain. Harus cuci tangan. Lalu mencuci tangan setelah kita buang air besar atau BAB. Sudah masuk WC, harus keluar itu cuci tangan pakai apa? Sabun. Supaya bersih. Karena kita masuk WC kan kita pegang kotoran, ya toh? Iya atau tidak? Ya. Jadi harus cuci tangan pakai sabun. Nah, tidak boleh menyentuh wajah, supaya tangan kotor tidak boleh sentuh. Nanti ingus, batuk, pilek. Itu karena apa? Engkau punya tangan sementara penuh dengan debu, lalu pegang taruh semua hidung, mulut dan lain sebagainya akan menyebabkan penyakit flu dan pilek. Ingus saya batuk, ingus. Nah, itu karena apa? Tangan tidak bersih. Nah, itu adalah cara kita menjaga anggota tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Jadi caranya itu adalah dengan mencuci tangan pakai apa? Sabun. Oke. Nah, kita lanjut. Ini apa gambar? Semua lihat di sini. Halo. Lihat gambar pertama. Ini tangan yang kotor. Ini gambar-gambar ini adalah virus-virus yang bakteri yang tadi kau sebut. Nah, kalau kita punya tangan kotor ada virus-virus seperti ini. Senang atau tidak begini? Tidak. Kalau tidak senang, kita harus mencuci tangan. Nah, ini adalah cara mencuci tangan yang benar. Ada 6 langkah. Yang pertama, itu gosok telapak tangan. Tangan telapak ini biasa kotor di sini kita pegang kotoran, harus cuci itu gosok telapak tangan supaya bersih. Lalu yang kedua, punggung tangan. Ini punggung tangan ini. Nah, ini harus digosok. Lalu yang ketiga, sela-sela jari. Ini harus bersih karena biasa hitam kotoran di sini. Nah, cuci harus bersihkan. Lalu yang berikut, yang keempat, buku-buku jari. Ini yang namanya buku jari. Jadi dua tangan harus gosok begini supaya bersih. Oke. Lalu yang kelima itu sela-sela jari jempol ini. Jempol kiri dan jempol kanan. Lalu yang keenam kuku-kuku. Kuku harus bersih. Cuci yang bersih. Itu adalah cara mencuci tangan supaya terhindar dari apa? Terhindar dari apa? Bakteri yang menyebabkan apa? Penyakit. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kisah tentang Yesus menyembuhkan orang sakit menurut Injil Markus bab 6 ayat
ayat 53 sampai dengan 56. Kita dengarkan baik-baik kisah tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Di Genesaret. Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilapnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Berhenti tadi? Sudah. Belum? Nah, setelah kita mendengarkan dan menonton video tentang Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Bisa jawab atau tidak? Bisa. Oke, kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, mengapa orang di Genesaret mencari Yesus? Mengapa orang-orang itu mau mencari Tuhan Yesus? Kenapa? Hah? Siapa yang tahu? Ayo. Nona. Karena mereka mau sembuh. Oke, tepuk tangan untuk Nona Bana. Tepuk jempol. Jempol kiri, jempol kanan, 2 jempol. Hebat. Nah, jadi mereka mencari Yesus untuk disembuhkan. Lalu yang berikut, pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus menyembuhkan orang sakit? Mengapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit? Ayo, finalis. Karena Yesus kasihan pada manusia. Karena Yesus kasihan kepada manusia. Oke, hebat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Pertanyaan berikut. Apa yang terjadi ketika orang menjamah jubah Yesus? Apa yang terjadi ketika orang sakit itu menjamah jubah Yesus? Apa yang terjadi? Sembuh. Mereka menjadi apa? Sembuh. Oke, hebat semuanya. Nah, yang berikut. Ceritakan pengalaman. Siapa yang bisa menceritakan pengalamannya ketika dia sakit? Siapa? Oke, Nona Jen, silakan. Cerita yang kuat supaya kami bisa mendengarkan. Saya sakit, saya ke dokter untuk memeriksa kondisi saya. Saya ambil obat sampai rumah, minum, istirahat. Oke, akhirnya menjadi apa? Sembuh. Tepuk terima kasih. Dari hati, dari otak, dari mulut, mengucapkan Terima kasih. Jadi terima kasih untuk Jen yang sudah berbagikan pengalamannya ketika dia sakit. Kita juga harus punya pengalaman yang sama. Sakit itu harus pergi ke dokter. Untuk apa, Bro? Tuhan Yesus sangat mencintai manusia. Tuhan Yesus sangat mencintai manusia, sangat sayang kepada manusia. Makanya dia memberikan kita anggota tubuh yang baik dan sehat. Nah, Tuhan Yesus senang agar manusia itu selalu sehat. Makanya dalam cerita kita studi tadi, ada orang sakit yang mencari Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka karena apa? Rasa cinta kepada manusia. manusia. Rasa cinta kepada kita manusia. Sayang kepada
kepada kita manusia. Nah, dan Tuhan Yesus tidak membiarkan kita menderita atau sakit. Kita juga mengalami kesembuhan seperti yang dialami dalam cerita tadi, video yang kita nonton. Itu Tuhan Yesus juga menyembuhkan kita manusia disembuhkan melalui dokter atau orang-orang yang merawat kita. Seperti cerita Jen tadi, melalui dokter, dia ke dokter diperiksa, diberi obat lalu sembuh. Lalu melalui orang tua juga, orang tua yang membawa dia, mengangkat dia ke dokter. Nah, orang-orang itu yang merawat kita itu adalah orang-orang yang membantu kita supaya kita menjadi sembuh. Mereka melanjutkan misi dari apa Tuhan? Tuhan Yesus, supaya menyembuhkan kita manusia. Senang atau tidak kalau sembuh? Senang atau tidak kalau sehat? Siapa yang senang kalau dia sakit? Ada? Ada tidak? Tidak. Oke. Nah, sebagai evaluasi atas pelajaran kita hari ini, ada beberapa pertanyaan. Lihat di depan. Apakah pelajaran hari ini saya dapat terima dengan baik atau tidak? Yang pertama, anggota tubuh harus dirawat agar bersih dan apa? Sehat. Oke, pintar. Yang kedua, bila ada anggota tubuh yang sakit, kita harus segera titik-titik. Ke dokter atau berobat. Lalu yang ketiga, ada orang titik-titik yang memohon kesembuhan dari Yesus. Orang apa yang mohon kesembuhan dari Yesus? Orang sakit. Dalam cerita kita cerita itu, yang minta kesembuhan itu adalah orang sakit. Oke, baik. Yang berikut, orang-orang sakit itu disembuhkan karena percaya kepada titik-titik. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka percaya sehingga mereka menjadi sembuh. Lalu yang terakhir, Tuhan Yesus senang bila kita titik-titik. Itu buat apa? Sehat. Oke. Jadi semua, kalau anak-anak kelas 1 semuanya pintar, bisa menjawab semua pertanyaan. Berarti pelajaran hari ini kita dapat mengikutinya dengan baik. Nah, anak-anak, anggota tubuh kita perlu dirawat dengan baik. Anggota tubuh harus sehat dan Bersih. bila anggota tubuh yang sakit, kita harus berobat sampai sembuh. Kalau ada anggota tubuh yang sakit seperti demam atau sakit gigi, kita harus berobat sampai apa? Sembuh. Tidak boleh membiarkan penyakit itu ada dalam diri, harus berobat. Lalu Tuhan Yesus senang bila kita sehat. Jadi Tuhan Yesus itu dia senang kalau manusia itu hidup sehat. Supaya sehat kita harus apa? Rajin merawat anggota tubuh. Oke. Nah, setelah kita belajar pelajaran hari ini tentang merawat anggota tubuh, ada beberapa pertanyaan tentang kita punya diri masing-masing. Apakah selama ini saya sudah buat atau tidak? Yang pertama, rajinkah aku mandi setiap hari? Setiap hari saya mandi, ini rajin ke tidak? Atau saya selalu dikejar oleh mama, bapak baru mandi? Setelah belajar tentang merawat anggota tubuh, apa yang harus saya buat? Yang berikut, rajinkah aku menggosok gigi setiap hari? Setiap hari saya sikat gigi ke tidak? Jangan sampai saya tiap hari tidak pernah sikat gigi. Nah, setelah belajar hari ini tentang merawat anggota tubuh, apa yang harus saya buat? Ya, Nona? Oke, yang berikut. Rajinkah aku menggunting kuku? Selama ini saya rajin gunting kuku ke tidak? Atau biarkan dia panjang, lepas, sampai di sekolah diperiksa oleh guru-guru, pulang sampai rumah baru gunting. Harus menggunting apa? Menggunting kuku. Lalu yang berikut, rajinkah aku mencuci tangan? Selama ini saya sudah rajin cuci tangan, belum? Biasanya saya bermain lalu langsung makan saja, minum saja, tidak pernah cuci tangan. Setelah belajar, apa yang harus saya buat? Nah, anak-anak,
tentang cara merawat anggota tubuh. Sudah selesai. Anak-anak bisa mengerti tidak pelajaran hari ini? Bisa. Mengerti tidak? Halo. Hai. Tentang pelajaran hari ini? Mengerti tidak? Mengerti. Jadi kita sudah belajar tentang cara merawat anggota tubuh, sudah tahu caranya masing-masing. Kita pulang harus lakukan di mana? Di rumah. Lakukan di mana? Di rumah. Oke. Nah, nanti kita juga akan melakukannya di sekolah. Kita akan pergi sekolah setiap hari Jumat. Setelah kita kerja, kita cuci tangan bersama. Senang atau tidak? Nah. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita semua berdiri, kita nyanyikan lagu Cuci Tangan. Tahu. Oke,